sahur tanpa karbo. Alasannya hanya lebih kepada yang saya katakan tadi, terjadinya namanya lonjakan gula darah. Itu yang disebut dengan namanya roller coaster energi, yang disebabkan karena ketika makan pakai karbo, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau istilahnya, ketika kita makan pakai karbo, pada saat itu lonjakan gula darah kita kan naik ke atas. Nah, hanya butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam langsung diturunin ke bawah. Makanya kenapa keinginan kita lapar itu terjadi bukan karena kita belum makan, tapi karena kita baru habis makan karbo. Nah, membayangkan pada saat lagi sahur, teman-teman malah loading karbo. Wajar gak kalau seandainya perasaan berpuasanya itu pasti akan lebih sengsara. Karena ketika turun ke bawah, teman-teman kan nggak bisa makan kan. Karena kan harus puasa. Nah, pada saat itu makanya terjadi mood yang nggak enak di sana. Memang pada saat di hari 1, 2, 3, bahkan sampai seminggu itu bisa terjadi yang namanya keto flu itu. Atau yang disebut dengan namanya ketika terjadinya namanya brain fog, terjadi yang namanya badan kayak nggak biasa. Biasanya kan menggunakan atau rely atau ketergantungan terhadap karbo, tapi kali ini dia badan dipaksa untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga kan gitu. Nah, tapi karena baru habis makan karbo kan perlu lama waktunya. Nah, jadi makanya tantangannya untuk menghindari terjadinya hal yang makanya kenapa orang jadi makan lagi di jam 10, makan lagi setelah dimakan siang di jam 3, makan lagi di jam 5 sebelum makan malam, dan habis makan malam bahkan kepengen makan lagi ya. Nah, itu makanya kenapa teman-teman menyenangkan kalau sebenarnya sahurnya tidak melibatkan karbo. Jadi artinya apa? Artinya bisa protein atau lemak atau sayur misalnya. Terlepas daripada sayur ada karbo, tapi karbo yang berserat di mana gulanya rendah. Nah, makanya kenapa sebenarnya pada saat itu kalau mau yang gampang misalnya seperti kurma juga, sebenarnya masuk ke dalam fibrous carbohydrate dia sebenarnya. Hitungannya mirip kayak sayur. Nah, tapi kurma sekarang ditambahin gula atau gulanya kebanyakan, makanya jadi patah seolah-olah kurmanya. Tapi teman-teman ambil intinya aja maksudnya. Jadi bagi teman-teman yang masih konsumsikan kurma, tapi oh enggak, Mas Ade, saya kurmanya itu gulanya rendah dan seratnya ini memungkinkan sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Kenapa tidak? Ya. Jadi nomor satu, kalau bisa sahurnya no carbs, atau sekalian bisa teman-teman bilang sebagian ada yang hanya cuma minum aja. Berarti baru kena karbonya berarti kapan? Kemarin jam 10 malam, baru ketemu karbonya lagi kapan? Jam setengah 7 hari berikutnya. Terjadi waktu berapa? 20 jam. Apa yang terjadi dalam kondisi itu? Bakar lemak at its peak. Puncaknya optimal.